Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu merupakan tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan, baik suami maupun istri. Namun juga perlu disadari bahwa tidak semua dalam kehidupan rumah tangga seseorang itu bisa berjalan dengan mulus seperti yang telah kita inginkan. Karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kesadaran untuk selalu bisa menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya di dalam rumah tangga itu terdapat perbedaan kedudukan, baik untuk suami dan juga istri. Akan tetapi, dalam hal ini seorang istri mempunyai kedudukan yang cukup istimewa dalam rumah tangga, terutama istri yang solehah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan kaum laki-laki dalam rumah tangga itu sudah jelas dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusjusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sahabat beriman, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwasanya laki-laki itu merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Akan tetapi, tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tak jarang para suami yang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia telah melanggar hak istrinya. Oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa besar suami kepada istri. Lantas, apa sajakah dosa suami terhadap istri yang tidak disukai oleh Allah itu, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhir agar pemahaman kita utuh dan tidak tersesat. Berikut inilah 9 dosa besar suami kepada istri yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah suami tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu tentang agama kepada istri dan juga anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami. Karena sudah jelas kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Hal ini sudah jelas dikatakan dalam Quran, surat At-Tahrim ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari pedihnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah untuk mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik supaya keluarganya bisa terhindar dari pedihnya siksa api neraka.
yang bahan bakarnya adalah manusia yang sudah melalaikan perintah agama. Kemudian yang kedua adalah suami tidak merasa cemburu. Ada kalanya sifat cemburu itu sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Namun juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangan tidak dianjurkan berlebihan, karena cemburu yang berlebihan itu bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki, dan adayus. Yang dimaksud adayus adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri dan keluarganya sama sekali. Jadi perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suami. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam karena bisa berdampak buruk bagi keluarganya. Kemudian yang ketiga, suami tidak memberi nafkah kepada istri. Hal ini sudah sangat banyak terlihat di kalangan masyarakat kita, yakni suami yang tidak malu menelantarkan anak dan juga istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, dan suami justru malah meminta istrinya untuk bekerja. Jika kita mau berpikir bahwa seorang istri yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, bahkan ia rela mengandung dan juga melahirkan anak untuk suami, akan tetapi perjuangan hidup dan mati seorang istri seolah tak ada artinya di mata suami. Sungguh, yang demikian itu suami telah berdosa besar kepada istrinya. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila mana ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Lalu yang keempat, suami membiarkan istri yang bekerja. Sudah tak heran lagi, banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun justru yang banyak kita lihat di kalangan masyarakat kita malah kebalikannya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga, sedangkan suami sebagai kepala rumah tangga malah enak-enakan di rumah tanpa berpikir bahwa peran seorang suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga yang sudah seharusnya bertanggung jawab penuh dan memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja hanya karena bermalas-malasan dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang demikian itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasa'i. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarganya itu adalah suami. Apabila seseorang suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu, bagi para suami dan calon menjadi suami, sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Persiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya supaya ketika menjadi seorang suami, Anda bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan disegani dalam rumah tangga atau sebagai kepala keluarga. Lalu yang kelima, suami memiliki perasaan benci kepada istri. Perlu diketahui bahwa perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu. Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya telah berbuat baik kepadanya. Sedangkan perasaan cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang, termasuk juga dalam hal ini adalah istrinya sendiri. Akan tetapi rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan atau yang dicurigai, atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak dari lainnya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya suami sangat dilarang untuk membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri itu selalu buruk. Akan tetapi di balik keburukan sikap dan sifat tersebut pasti ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Lalu yang keenam, suami yang tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang malas untuk membantu pekerjaan rumah keluarganya. Kebanyakan para suami biasanya merasa kalau ia sudah memberikan nafkah lahiriah, maka tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri itu sangatlah berat. Misalkan posisinya dibalik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu, saya sarankan bagi para suami, meskipun sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu dan meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, suami menyebarluaskan aib istri. Di dalam hal ini, aib seorang istri merupakan aib dalam keluarga, dan tugas keluarga adalah menutup tersebut, supaya tidak menyebar luas di kalangan masyarakat. Akan tetapi, tidak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain. Dan ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama, terutama dalam agama Islam. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan, suami menyakiti istri secara fisik. Hal yang seperti ini masih saja sering terjadi pada kalangan masyarakat kita, yakni KDRT, perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik. Malah banyak dilakukan oleh para suami. Ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari seorang suami, karena pengaruh hamal, masalah keuangan dalam rumah tangga, maupun tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahwa menyakiti istri secara fisik merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena wanita merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersabda, "Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang terakhir, suami meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Di dalam hal ini masih terlihat di kalangan masyarakat kita sampai sekarang. Saya berharap untuk para suami dan calon menjadi suami, jangan meremehkan kedudukan seorang istri di dalam rumah tangga, karena kita semua sudah tahu bahwa kedudukan istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Untuk itu, saya sarankan khususnya bagi para suami, mulai sekarang bantulah istri dalam rumah tangga. Insya Allah, apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutupi aib keluarga, dan saling menghargai satu sama lain, maka keluarga sahabatku semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 dosa suami terhadap istri yang biasanya dilakukan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Dan mungkin masih banyak dosa seorang suami terhadap istri lainnya.
Akan tetapi, saya ambil yang sudah sering terjadi pada kalangan masyarakat kita. Dan saya sarankan, mulai dari sekarang, awalilah kehidupan rumah tangga sahabatku semuanya dengan kebaikan. Insya Allah akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.